Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, tadi sudah diumumkan tema kita hari ini adalah kita akan bicara refleksi perjalanan umat Islam. Ini bukan pijat refleksi, Pak ya. Refleksi itu maksudnya ya kita melakukan semacam evaluasi dan kita melakukan berbagai macam membuat catatan-catatan dalam sejarah umat Islam. Mumpung kita masih di awal tahun, banyak yang bisa kita lakukan nanti dari melakukan evaluasi. Jamaah sekalian, kalau bicara tentang perjalanan umat Islam, kita umat Islam ini di dunia jumlahnya ternyata bukan yang mayoritas. Mayoritasnya masih tetap agama Kristen. Jadi kalau kita itu disebut-sebut angkanya sekitar 1,9 miliar, maka Kristen itu 2 miliar lebih, 2,4 lah gitu kurang lebihnya. Jadi ya bukan yang paling banyak di dunia. Yang paling banyaknya adalah Kristen, walaupun dengan catatan agama itu meski sama-sama mengusung agama yang dibawa oleh Nabi Isa, tapi memang dalam prakteknya terkotak-kotak. Maksudnya terkotak-kotak, satu sama lain mengaku mereka adalah sebuah entitas yang terpisah. Jadi katakanlah misalnya kayak kita di Indonesia, Pak ya, saudara-saudara kita yang Kristen itu, atau kita sebutlah yang gampangnya Nasrani itu, ada yang Katolik dan ada yang Protestan. Dan di Kementerian Agama itu punya punya dirjen sendiri-sendiri. Jadi ada dirjen Islam, dirjen Katolik, Protestan gitu ya. Nah, Katolik Protestan ini termasuk yang dua kelompok yang besar lah di dunia ini. Selain nanti ada juga katakanlah Kristen Anglican, seperti orang Inggris itu rata-rata Anglican. Nanti juga ada Ortodoks, ada Pantekosta, ada juga kalau di Mesir itu namanya Koptik dan sebagainya. Tapi memang kalau mau disebut satu-satu mereka jadi kecil-kecil, tapi karena mereka dianggap satu lah secara umum gitu kan, ya jadinya besar. Nah jamaah sekalian, kalau dihitung-hitung jarak antara kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jarak kita ini cukup jauh juga nih Pak. Kenapa? Karena istilahnya Nabi Muhammad itu kan hidupnya di abad ke-7 Masehi, dan kita sekarang sudah di abad 21 Masehi. Jadi ada 14 abad lah gitu jaraknya kira-kira, yang mana kita pun juga punya jarak secara geografis. Bukan hanya zamannya yang sudah jauh, tapi secara geografisnya juga jauh juga. Sebenarnya sih saudara-saudara kita yang Nasrani juga sama, malah mereka lebih jauh lagi Pak. Ya kalau mereka kan sekarang sudah 2000 tahun, 2024 gitu kan. Kalau dihitung dari lahirnya Nabi Isa. Kalau kita kan tahun Hijriah kita kan baru 1400. Nah kalau tahun Masehi kan sudah 2000. Ya mereka lebih panjang lagi gitu ya. Nah, kenapa saya harus mengaitkannya dengan agama Nasrani? Karena begini, Pak. Sebenarnya Nasrani dan Islam itu kalau kita bahas di dalam Al-Quran, bahkan dalam Sirah Nabawiyah, sangat dekat. Bahkan ada ungkapan di dalam Al-Quran, dibandingkan dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang Arab secara umum ya, maka Al-Quran menyebutkan Nasrani ini adalah mereka yang sangat dekat kecintaannya dengan Nabi Muhammad. Itu bisa kita baca dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku
kamu akan mendapati orang-orang yang sangat keras permusuhannya itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Itu permusuhannya dengan Nabi Muhammad sangat keras. Perangnya Nabi itu kepada dua kelompok itu, Pak. Pertama kepada orang-orang musyrikin Mekah, ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Fathu Mekah, Hudaybiyah dan sebagainya. Dan juga ada perang kepada Yahudi. Sementara Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah melakukan kontak perang kepada orang-orang Nasrani di zaman beliau. Yang ada malah memang bersahabat. Ya walaupun beda agama tapi dekat sekali orang-orang Nasrani ini dengan Rasulullah begitu. Nah makanya saya katakan ini Nasrani dengan Islam ini sebenarnya sangat dekat gitu ya. Walaupun tetap ada kecelakaan-kecelakaan sejarah yang membuat hubungan antara keduanya di beberapa tempat itu agak bermasalah. Tapi secara umum Nasrani dengan Islam itu sebenarnya sangat dekat dalam banyak halnya. Khususnya kita mulai dari Nabi Muhammadnya dulu, Pak. Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah bertemu langsung dengan Nabi Isa alaihissalam, yaitu ketika beliau lagi Isra dan Mi'raj. Isra itu kan perjalanan di malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis. Nah sampai di Baitul Maqdis, disitulah Nabi ketemu dengan Nabi Isa. Selain juga Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim gitu ya. Tapi Nabi Isa begini Pak, Nabi Isa itu ketemu dengan Nabi Muhammad, saling menatap wajah. Dan ketika Nabi pulang, di antara wajah para sahabat tuh ada yang mirip dengan wajahnya Nabi Isa. Sampai Nabi bilang, mukamu itu, wajahmu itu mirip banget dengan Nabi Isa. Nah, berarti kan ada kontak mata yang luar biasa begitu kan. Yang Nabi lain kayak Musa, Ibrahim itu nggak disebut, tapi Nabi Isa itu mirip dengan salah seorang sahabat. Dan Nabi Isa sendiri juga ketemu lagi yang kedua kali di langit yang waktu Nabi Isra kemudian Mi'raj itu ketemu lagi dengan Nabi Isa. Dan Nabi Isa sendiri ketika masih hidup itu pernah bilang, setelah saya ini nanti Nabi yang terakhirnya Nabi Muhammad ya. Dalam Al-Quran disebutkan ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Nah itu Pak, ayat Quran merekam hal itu. Jadi dekat sekali memang antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Bahkan dalam beberapa hadis yang sahih, Nabi yang dikabarkan akan turun lagi menjelang hari kiamat kan Nabi Isa. Begitu. Nah jamaah sekalian, dan di masa Rasulullah memang penyebaran agama Islam itu juga terkait dengan posisi di mana ada orang Kristennya. Jadi gini Pak, sewaktu di masa Nabi pernah kirim surat kepada Raja Kaisar Heraklius namanya, Raja Romawi. Dan yang menarik adalah Kaisar Heraklius itu dia beragama Kristen. Unik ini Pak sebenarnya. Kenapa? Karena sebagai Kaisar Romawi yang kita tahu raja-raja Romawi itu bermusuhan dengan Nabi Isa. Pak, coba deh ngobrol sama teman-teman kita yang agamanya Kristen ya. Tanyainlah, itu Yesus disalib oleh siapa? Siapa yang ngejar-ngejar dan siapa yang ingin membunuh Yesus? Dan siapa yang melakukan penyaliban? Itu jawabannya tentara Romawi, Pak. Tentara Romawi. Lalu tanya lagi, tentara Romawi apa urusannya pakai nyalip-nyalip dan mau bunuh Nabi Isa atau Yesus itu dalam rangka apa? Nah itu Pak, jawabannya sederhana. Karena kerajaan Romawi khawatir akan ditumbangkan oleh kerajaan lain, di mana kerajaan lain itu yang akan jadi rajanya disebut-sebut Nabi Isa. Kerajaan lain itu disebut Yahudi. Dan memang Nabi Isa keturunan Yahudi, ya Bani Israel lah begitu. Nah orang-orang Yahudi di masa itu Pak,
bermusuhan dengan Raja Romawi. Mereka banyak ya istilahnya jadi semacam kayak oposisi lah, dibasmi gitu kan, dikejar-kejar dan sebagainya. Nah, cerita tentang kerajaan Romawi akan dihancurkan oleh kerajaan Yahudi yang akan datang, dan rajanya Yahudi sudah turun, yaitu Mesias Nabi Isa. Itu Pak yang menjadi latar belakang kenapa Nabi Isa kemudian dikejar-kejar mau dibunuh. Jangan sampai dia beneran jadi raja di kalangan Yahudi dan meruntuhkan kerajaan Romawi. Itu kisahnya gitu Pak. Ya kisah itu antara kita dengan Kristen sama Pak, cuman endingnya aja yang sedikit berbeda. Kalau Nabi Isa kan menurut kita tidak dibunuh, tapi diangkat ke langit gitu kan. Barrafa'ahullahu ilaihi. Allah menaikkan Nabi Isa, tidak dibunuh. Ya Al-Quran menentang kata-kata Nabi Isa dibunuh. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum, begitu. Nah kalau versi orang Kristen kan emang dia dibunuh, walaupun dikasih embel-embel ya demi untuk menebus dosa-dosa manusia gitu-gitulah ya. Tapi technically sebenarnya Nabi Isa dibunuh karena dimusuhi oleh kerajaan Romawi, tentara Romawi. Nah 600 tahun kemudian ketika lahir Nabi Muhammad, Raja Romawi beragama Kristen. Pak, 600 tahun. Terjadi proses kristenisasi ke kerajaan yang dulunya memusuhi Nabi Isa. Itu bagaimana prosesnya? Memang agak panjang sih ya. Tapi di dalam Al-Quran itu tersisip sebuah kisah yang unik Pak. Yaitu kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini orang Kristen. Maksud saya mereka adalah pemuda-pemuda yang kalau Al-Quran menyebutnya innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman ya kepada Tuhan mereka, maksudnya kepada Allah, muslim gitu kan. Wa zidnahum huda, dan kami berikan kepada mereka petunjuk. Jadi Allah lagi cerita tentang orang-orang Kristiani ya, pengikut Nabi Isa yang muslim gitu ya, yang mereka tidak mau agamanya diubah. Mereka tidak setuju ketika agama yang dibawa oleh Nabi Isa ini ditawarkan kepada para raja, para penguasa. Itu terjadi kompromi Pak. Komprominya gini, kan raja-raja Eropa, wabil khusus Romawi, itu kan penganut paham politeis, Tuhan banyak, Tuhan beranak, beristri dan seterusnya. Ada dewa yang jadi bapaknya, dewa Zeus yang bersemayam di gunung Olympus apa Olympus ya kan. Kemudian dewa Zeusnya punya bini, punya istri namanya Hera. Kemudian punya anak banyak, ada Hercules, ada Thor, ada siapa lagi tuh? Adeknya yang bandel itu, ya pokoknya seperti di film-film Hollywood itulah gitu kan. Loki namanya kalau nggak salah gitu ya. Nah, Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa itu agama tauhid, agama yang mengakui hanya satu Tuhan saja. Kalau mengakui satu Tuhan diuber-uber Pak, dimusuhin. Tapi kalau mengakui ada banyak Tuhan, kompromi gitu ya, aman. Gitu. Nah maka pilihannya di antara dua tuh Pak. Mau dikompromikan agama Anda biar bisa terserap kepada agama kami, politeis, atau Anda mau kekeh dengan satu Tuhan saja. Kalau kekeh dengan satu Tuhan saja, kita uber-uber. Nah Ashabul Kahfi itu yang kekeh Pak, dengan Tuhan cuma satu, Allah doang. Nggak ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan saudara, paman, encang, encing, enyak, babe, nggak ada. Tuhan satu aja. Tuhan banyak-banyak gitu Pak. Nah itu yang diuber-uber Pak. Sedangkan yang pada kompromistis itu banyak. Makanya agama Kristen akhirnya diterima di Romawi. Tapi yang nggak mau terima dengan konsep Tuhan banyak, itu yang diuber-uber. Kisahnya itulah Ashabul Kahfi. 300 tahun mereka tidur di goa, ditambah 9 tahun, begitu bangun, nah rajanya sudah Kristen dan mereka sudah nggak diuber-uber lagi
gitu ceritanya Pak. Dan setelah mereka bangun, mereka nggak lama kemudian meninggal juga sih. Ya, tapi gini Pak, kesimpulannya bahwa kerajaan Romawi menerima konsep Kristiani dan akhirnya mau nggak mau di dalam agama Kristen itu harus menerima konsekuensinya. Setidak-tidaknya Tuhannya jadi ada 3, Trinitas. Itu dengan adanya sidang konsili gitu ya. Ya memang tetap dibilangnya Tuhan yang Maha Esa, tapi Esanya ada 3 tapi 1, tapi 3 juga, tapi 1 juga. Agak panjang tuh Pak, agak bulat gitu kan. Nah, bandingkan dengan agama Islam, ketika Islam itu disebarkan keluar dari negeri Arab, bahkan masih di negeri Arab, dari awal kekeh Pak, Tuhan cuma 1, nggak bisa 2, nggak bisa 3, nggak bisa di otak-atik pakai bahasa filsafat, itu nggak bisa. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan seterusnya, itu jelas, tegas gitu. Bahkan Al-Qur'an menyebutkan ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu 1 dari 3 Tuhan gitu. Jelas itu dikatakan begitu dalam Al-Qur'an. Jadi Islam itu ketika menyebar tidak ada kompromi dalam masalah tauhid. Tauhidnya adalah tegas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, Nabi Isa, kalau beliaunya kan udah nggak ada urusan, anak muridnya ada Yohanes, Lukas, Paulus, siapa lagi, banyak lah ya, Paul dan sebagainya gitu kan. Nah itulah yang kemudian menyebarkan gitu. Nah panjang ceritanya, tapi kira-kira di abad kedua, ketiga, akhirnya harus kompromi biar bisa diterima di Eropa, biar bisa diterima di kerajaan Romawi, yang mana kemudian di tahun 600 Masehi rajanya adalah beragama Kristen. Sang kaisar bernama Heraklius. Nah, Heraklius Pak, ya kalau sama Nabi Muhammad tuh hormat sebenarnya. Hormat, kenapa? Karena ya memang ajarannya Kristen itu mengakui para nabi dan rasul dan mengakui akan ada nabi yang terakhir dengan ciri-ciri yang sudah jelas di dalam kitab suci mereka. Begitu Nabi Muhammad kirim surat perkenalkan diri, ya kaisar mah oke-oke aja. Tapi yang jadi masalah begini Pak. Pertama, kaisar tetap menerima konsep Tuhan ada 3. Itu jadi masalah tuh Pak ya. Nah yang kedua, konsep kenabiannya. Gini, ini penting nih Pak. Jadi kaisar itu bukan tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Dia mengakui. Cuma dia tidak mengakui kalau Nabi Muhammad adalah nabi bagi seluruh umat manusia. Dalam pandangan kaisar, ya nggak apa-apa ente jadi nabi aja, tapi buat orang Arab doang. Islam kan turun di Arab, ya nggak apa-apa. Kalian orang Arab pada bernabi aja pada Muhammad, ikuti nabi kalian. Tapi jangan kesini-sini, kan kita udah punya nabi juga, Nabi Isa. Jadi kita ikut Nabi Isa aja. Itu Pak, secara teori sih kayak rada nyambung juga. Ya memang begitu Pak. Semua nabi dan rasul kan diutus kepada masing-masing kaumnya. Jangan loncat gitu loh. Nabi Musa kepada Bani Israel, ya udah Bani Israel doang yang dia urusin. Dia nggak perlu ngurusin yang lain-lain. Makanya ketika Allah perintahkan Musa, idhab ila fir'auna, berangkatlah kamu kepada Fir'aun. Fir'aun itu bukan Bani Israel Pak. Bukan Bani Israel. Makanya Fir'aun tidak disuruh masuk jadi Yahudi, tidak harus berkitab suci dengan Taurat, tidak harus sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah ritual kayak orang Yahudi. Kenapa? Ya lu bukan umat gua, tapi ente jangan jadi penguasa yang zolim. Ini kita nih dizolimin sama ente gitu. Jadi Nabi Musa dakwahnya kepada Fir'aun itu sekedar amar ma'ruf nahi mungkar doang Pak. Tapi tidak mengajak Fir'aun untuk beriman kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Kenapa? Karena Fir'aun bukan bagian dari Bani Israel dan
istilahnya bukan wilayah kerjanya Nabi Musa. Kata Firaun, ya kalau gitu lu pulang aja sono Gidah ke tanah kampung halaman, lu ngapain di sini? Ini wilayah Mesir. Suruh pergilah Nabi Musa. Cuman Firaun pengen bunuh Musa dan sebagainya lah gitu kira-kira. Jadi Pak, kalau menurut logika sih nggak salah-salah amat kalau seandainya Kaisar Heraklius itu berpikir bahwa Muhammad itu emang nabi, tapi buat orang Arab aja. Dan kita bukan orang Arab, kita keturunan Bani Israel. Nabi kita ya Nabi Isa, gitu Pak. Itu kalau logikanya Heraklius. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang kacamata Islam gitu ya, Heraklius kafir. Kenapa? Karena justru begini, perbedaan Nabi Muhammad dengan semua nabi yang lain adalah pada areanya. Risalahnya Nabi Muhammad itu berlaku untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab. Dan itu kita sepakat Pak. Buktinya apa? Buktinya kita Pak. Kita ini bukan orang Arab. Kita orang Jawa, kita orang Melayu. Ya kan? Jaraknya jauh 9.000 km. Tapi kenapa kita bernabi kepada nabinya orang Arab? Kan Muhammad orang Arab, diutus di Mekah, di Madinah. Apa urusannya kita harus ikut-ikut Nabi Muhammad? Kalau pakai logika itu Pak, ya kan? Tapi logikanya memang nggak begitu. Itu logika yang sudah usang, udah nggak berlaku. Yang berlaku adalah dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka syariatnya itu berlaku untuk seluruh umat manusia. Bahkan umat-umat yang pernah punya nabi itu pun selesai dengan nabi masing-masing, ikut pada Nabi Muhammad. Gitu harusnya. Dan itu esensi yang disebut dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makna syahadat kepada Nabi Muhammad bukan sekedar mengakui Muhammad itu nabi. Bukan. Ya kalau ngakuin nabi Pak, Nabi Isa pun kita bilang nabi juga. Nabi Musa pun nabi juga. Ya kan? Kita sebagai muslim ini Pak, sebagai umat Nabi Muhammad, apa kita nggak mengakui Nabi Isa sebagai nabi? Kita mengakui. Nabi Musa nabi. Iya, dia nabi. Tapi apa kita menjalankan ibadah pakai petunjuknya Nabi Isa? Pakai petunjuknya Nabi Musa? Oh tidak. Pakai petunjuknya Nabi Muhammad. Nah, berarti begitu datang Nabi Muhammad, seluruh umat manusia itu harus bernabi kepada Muhammad. Apapun latar belakangnya dia, punya nabi, nggak punya nabi, ikut Muhammad. Dan kita nih Pak, bangsa Melayu gitu Pak, nggak ada riwayat kita punya nabi dari nenek moyang kita Pak. Nggak ada yang terverifikasi gitu Pak ya. Kalau mungkin, itu kan baru asumsi. Tapi kalau faktanya, kalau emang di negeri kita dulu, entah di zamannya siapa gitu ada nabi, ya buktikan siapa namanya dan gimana gitu ya. Mungkin bisa, tapi secara terverifikasi ilmiahnya tidak ada. Nah karena tidak ada, kalaupun ada pun juga kita nggak bernabi kepada nabi kita. Mungkin dulu orang Jawa ada nabinya siapa namanya Selamat apa siapa gitu, Nabi Selamat atau Nabi ya Budiman atau Nabi siapa kan bisa gitu ya. Anggaplah memang pernah ada, tapi begitu datang Nabi Muhammad selesai dengan Pak Budiman itu. Sorry Pak, kita udah ada nabi yang baru, Nabi Muhammad, kan begitu. Jadi jamaah sekalian, umat Islam ketika menyebarkan agama Islam ini ke seluruh dunia, ya bagian-bagian fundamentalnya itu Pak, itu tidak boleh diotak-atik. Original. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Syariatnya juga begitu Pak. Banyak yang tetap harus dijaga originalitasnya. Walaupun, nah ini yang penting Pak, pada beberapa sisi ada yang memang Allah kasih ruang, silahkan itu diatur sesuai dengan kebudayaan masing-masing. Ada. Dan itu biasanya bukan masalah yang prinsipil. Pak, kalau lebaran kita makan ketupat, itu ada nggak ayatnya atau hadisnya? Nggak ada kan? Nggak ada. Pertanyaannya, boleh nggak kita lebaran makan ketupat? Boleh.
ya kan? Nggak ada masalah gitu. Kayaknya yang makan ketupat kita doang Pak. Orang Arab mana lebaran makan ketupat? Enggak. Nah, tapi nggak bisa dibilang juga kalau ketupat bukan bagian dari Islam. Nah, itu bagian dari dinamika umat Islam yang tersebar di seluruh dunia. Ya, kalau akidah nggak bisa digonta-ganti, syariah yang prinsip nggak bisa digonta-ganti. Tapi dalam beberapa halnya ada wilayah yang boleh dikaitkan dengan realitas kehidupan mereka, dan kadang-kadang adat atau budaya itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Nah, ini yang menarik Pak. Ya, ada garis yang tegas, ada SOP yang mana yang boleh, mana yang tidak. Bukan wilayah abu-abu kalau dalam agama Islam. Sementara syariat yang dibawa oleh Nabi Isa itu Pak, permasalahan terbesarnya adalah esensi agama yang paling dasar, yaitu la ilaha illallah saja, itu pun tergadaikan. Tuhannya jadi banyak. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Pak, Roh Kudus itu Pak, kalau dalam Islam, dalam Al-Quran ya, ada kata waruhul kudus, itu ada. Tapi Roh Kudus itu kalau dalam Islam itulah malaikat Jibril alaihissalam. Dia malaikat, bukan Tuhan. Nah, kenapa kok tiba-tiba jadi Tuhan? Kenapa kok jadi disembah gitu kan? Itu yang di situ letak perbedaannya. Jadi di kita tidak ada kompromi bagian-bagian yang itu Pak, ya kan? Syariat juga begitu. Sholat misalnya, sholat itu 5 waktu, ya kan, sehari 17 rakaat. Ya kalau mau pakai ya berarti Anda Islam, Anda tidak terima, Anda bukan Islam Pak. Nggak ada orang Islam yang keyakinan sholatnya cuma sehari 2 kali, itu nggak boleh Pak. Nggak bisa gitu loh. Bahwa meyakini harus, walaupun dalam praktek ada yang sholatnya cuma 2 kali, nggak apa-apa, kita anggap Islam juga. Tapi kalau kita tanya, ente Islam kan? Yang benar sehari sholat berapa kali? 5 apa 2? 5, aman. Tapi kok ente cuma 2? Nah itu dia masalahnya. Masalah prakteknya terserah lah, ya kan, tiap orang beda-beda, urusannya nanti dosa tanggung sendiri di akhirat. Tapi Pak, kalau ada orang Islam ya ditanya, sehari sholat berapa kali yang wajib? 5 apa 2? Kalau dibilang 2 Pak, keluar ente, bukan Islam ente itu, gitu Pak. Itu prinsip dasar, nggak bisa diotak-atik. Bahwa sholat nanti ada yang tangannya begini, tangannya begini, tangannya begini, nah itu bagian perintilan, nggak ngaruh. Tapi sehari 5 waktu itu wajib, nggak bisa enggak, gitu kan? Bagaimana dengan Nasrani? Ya saya bukan pendeta sih Pak, tapi sempat ngobrol sama pendeta. Nah ini salah satu pendeta unik nih Pak. Saya cuman ngobrol aja. Jadi gini, ceritanya ada acara buka puasa bersama, karyawannya Muslim dan Kristen. Tapi ininya nih Pak, direksi dan sebagainya rata-rata non Muslim. Nah acara buka puasa bersama, tapi judulnya dialog keagamaan, ya kan? Narasumbernya 2, ada saya dan ada pendeta, duduk berdua nih Pak di depan. Nah karena kami mau tampil bareng, sebelumnya saya duduk ngobrol, saya tanya, Pastor, mau nanya dong, kalau di Islam kan ada puasa, kalau di Kristen tuh ada puasa juga nggak? Apa dia jawab? Ada Pak Ustaz, ada puasa. Oh gitu. Bulan apa? Kalau kita kan Islam Ramadan, kalau Kristen bulan apa? Nah begini Pak Ustaz, di kita masalah puasa itu sedikit lebih longgar. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan puasa harus bulan apa dan sebagainya. Terserah masing-masing aja. Yang penting kalau pada mau puasa silahkan. Oh gitu. Berarti bisa juga nih Ramadan pada puasa? Bisa. Tapi kalau umat Islam kan puasanya mulai dari subuh sampai maghrib. Nah kalau kita bebas gitu. Terserah kita yang tentuin sendiri jamnya gitu. Oh gitu. Sama juga yang nggak boleh dimakan, kalau Islam kan semua nggak boleh dimakan sampai maghrib gitu kan. Nah kalau kita itu agak longgar, dia bilang. Misalnya Pak Ustadz mau puasa apa nih? Puasa nggak makan nasi, ya udah nggak usah makan nasi. Tapi Indomie nggak apa-apa, boleh gitu.
Iya, ya itu dia ngomong jujur kok. Ya saya bilang, wah asik juga, boleh juga tuh gitu kan. Jadi tergantung kitanya. Jadi Tuhan itu tidak terlalu banyak ngatur, kita aja yang ngatur gitu kan. Gitu. Kalau sholat gimana? Sehari harus ada sholat nggak? Nah itu juga Pak Ustadz. Kalau Islam kan sehari 5 waktu, ya kan? 17 rakaat. Nih pendetanya banyak tahu Islam juga. Nah dia bilang, kalau kami Pak, sholat itu tergantung kesempatan. Kalau lagi sibuk nggak apa-apa, nggak usah sholat. Yang penting kalau pas lagi kosong gitu kan, nah kita sembahyang gitu. Dan gerakannya pun juga nggak harus yang berdiri, ruku, sujud, nggak usah. Ya maksudnya kalau mau gitu boleh. Tapi cukup begini-begini aja juga udah sah. Berarti nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum, nggak pakai. Pokoknya kita mah enak lah, bisa diatur gitu katanya. Oh gitu, iya sih. Dalam hati saya mikir, iya lu masalah Tuhan aja lu bisa atur gitu kan, apalagi masalah sholat, puasa dan sebagainya. Haji ada nggak? Ada. Kita ada wisata rohani ke Bethlehem. Oh iya. Tapi itu nggak wajib. Ya kalau Islam juga nggak wajib sih. Saya bilang bila mampu gitu. Sama. Nah, cuman nggak harus. Kalau Islam kan harus antri panjang gitu-gitu, harus di bulan haji kan. Nah kalau kita kapan aja, kalau pas lagi libur mau ke Bethlehem boleh gitu-gitu. Jadi memang sangat kompromistis gitu. Oke, saya bilang berarti itulah mungkin salah satu yang membuat orang-orang Nasrani itu diterima di banyak tempat sampai jumlahnya jadi banyak, walaupun jadi banyak juga kelompok-kelompoknya gitu kan. Nah umat Islam Pak dalam masalah akidah tuh agak keras, itu nggak bisa diotak-atik itu. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, udah nggak bisa diotak-atik, ya kan. Sholat gitu juga, puasa gitu juga. Walaupun saya bilang dalam kenyataannya umat Islam yang kagak sholat sih banyak. Iya Pak Ustadz, saya juga tahu katanya. Umat Islam yang Ramadan nggak puasa juga banyak sih. Iya saya juga tahu. Umat Islam yang nyolong, yang nilep, yang nimpe, yang korupsi, yang apa juga banyak sih. Iya. Tapi kalau ditanya jujur nih, korupsi boleh nggak? Nggak boleh, haram, gitu kan? Tapi kalau misalnya dia kerjain, nah itu urusan dia gitu. Tanya puasa Ramadan wajib nggak? Wajib sih, gitu. Nah lu kok nggak puasa? Nah itu dia urusannya gitu. Jadi umat Islam tuh masih punya katakanlah kerangka dasar mana boleh, mana tidak boleh gitu kan? Nah sementara di yang lain kerangka dasarnya itu sendiri udah agak hilang. Makanya jadi banyak gerejanya, ada banyak kelompoknya, ada yang begini itu beda-beda. Makanya kalau kita lihat orang-orang Nasrani yang pakai jilbab kan ada juga. Biarawati pakai jilbab gitu. Bahkan ada juga yang saking dia menjaganya sampai nggak mau nikah. Ada juga kan? Pendeta nggak mau nikah, biarawati nggak mau nikah gitu-gitu. Nah, artinya memang bedanya adalah di Islam pada bagian tertentu sangat ketat, ya kan? Sementara di Nasrani sebagian besarnya itu lebih longgar, saking longgarnya mau gimana aja juga oke. Protestan itu Pak, itu tidak ada sejak Nabi Isa. Protestan tuh usianya baru 200-300 tahun aja. Sebagai protes gitu dari ini kok terlalu banyak ngatur dan sebagainya. Enggak, bikin agama sendiri. Ya Kristen juga cuman yang custom lah, kita custom yang lebih enak gitu. Sehingga di Protestan syariat itu nggak terlalu banyak diatur, nggak seperti yang di Katoliknya gitu kan. Di Katolik kan nggak ketat, nggak boleh ini. Pak, sekolah Katolik itu masih loh memisahkan antara pelajar laki dan pelajar perempuan, ya kan? Nggak boleh ikhtilat itu antara ikhwan dan akhwat. Bayangin coba, kan sama itu dalam beberapa halnya. Dan masih menjaga kesucian. Tidak boleh kumpul kebo sebelum nikah gitu-gitu kan. Tapi kalau yang Protestan kan santai dia, ya kan. Bahkan udah punya anak 5 baru nikah di gereja pun oke lah gitu. Tuhan Maha Kasih. Nah, gitu kan kira-kira. Jadi jamaah sekalian, memang perkembangan umat Islam itu menariknya adalah dia masih menjaga sebagian originalitasnya, walaupun sebagian yang lain dalam kenyataannya kurang menjalankan ajaran agamanya. Jamaah sekalian, cukup kita sudah sampai jam 1, kita tutup sama-sama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.